Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video ringkasan terkait materi pertemuan 1 hingga pertemuan 8. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Rekayasa komputasional adalah pendekatan berbasis simulasi numerik untuk memecahkan persoalan teknik dan ilmiah yang terlalu rumit diselesaikan secara manual. Bidang ini menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik menggunakan model matematika, algoritma numerik, dan kekuatan komputasi. Berbeda dari pemrograman biasa, rekayasa komputasional fokus pada pemodelan sistem nyata, mulai dari simulasi organ tubuh di bidang biomedis, analisis struktur bangunan di teknik sipil, uji tabrakan virtual di industri otomotif, hingga simulasi pembangkit listrik di bidang energi. Algoritma greedy berarti rakus. Pada setiap langkah, ia memilih pilihan terbaik secara lokal dengan harapan menghasilkan solusi optimal secara global. Prinsipnya, ambil apa yang bisa kamu dapatkan sekarang, dan setiap keputusan bersifat permanen, tidak dapat ditarik kembali. Contoh klasik adalah activity selection problem, yaitu memilih jumlah kegiatan maksimal dalam satu ruangan tanpa jadwal yang tumpang tindih. Strateginya sederhana, selalu pilih kegiatan yang selesai paling awal. Dengan 11 kegiatan yang diuji, strategi ini berhasil memilih 4 kegiatan optimal A, D, H, K dan terbukti 100% optimal. Greedy hanya berhasil jika masalah memiliki 2 sifat penting, greedy choice property dan optimal substruktur. Dalam algoritma graf, kita mengenal 2 algoritma penting. Pertama, algoritma Kruskal digunakan untuk mencari pohon perentang terbobot minimum atau minimum spanning tree. Caranya, urutkan semua busur dari bobot terkecil, lalu pilih satu persatu selama tidak membentuk siklus. Pada contoh kasus, total bobot minimum yang dihasilkan adalah 17. Kedua, algoritma Dijkstra digunakan mencari lintasan terpendek dari satu simpul ke semua simpul lainnya pada graf berbobot positif. Dimulai dari simpul U0, algoritma ini terus memilih busur dengan bobot minimum secara berurutan. Hasilnya, jarak terpendek dari U0 ke simpul terjauh U7 adalah 8. Simulasi Monte Carlo sering digunakan dalam teori antrian, khususnya model M/M/1. Kedatangan dan pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan satu server. Parameter utamanya adalah lambda untuk laju kedatangan dan mu untuk laju pelayanan dengan utilisasi rho sama dengan lambda per mu. Pada studi kasus bank dengan lambda sama dengan 12 dan mu sama dengan 15 nasabah per jam, sistem M/M1 menghasilkan utilisasi 80% dengan rata-rata waktu. Sistem M/M/1 menghasilkan utilisasi 80% dengan rata-rata waktu tunggu 16 menit per nasabah. Namun, ketika ditambah menjadi M/M/2, loket pelayanan utilisasi turun menjadi 40% dan waktu tunggu nasabah berkurang drastis menjadi 0,76 menit. Ini menunjukkan bagaimana penambahan sumber daya dapat sangat meningkatkan efisiensi layanan. Diketahui, sebuah box berkapasitas 30 kilo dan 3 barang dengan berat serta nilai berbeda. Ada 3 strategi yang dibandingkan. Pertama, berdasarkan nilai profit maksimal, menghasilkan total nilai 40,7. Yang kedua, berdasarkan berat minimal, menghasilkan nilai 38,6. Yang ketiga, berdasarkan rasio profit per berat maksimal, menghasilkan nilai tertinggi, yaitu 40,8. Kesimpulannya, strategi rasio profit per berat terbukti menjadi pendekatan greedy paling ideal untuk memaksimalkan pemilihan barang.
Rekayasa komputasional bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan nyata secara efisien dan etis. Dari algoritma Grady, graf, simulasi antrian, hingga heuristik, semuanya adalah alat berpikir sistematis untuk mengambil keputusan terbaik. Mahasiswa memiliki peran penting untuk terus belajar dan mendorong batas kemampuan simulasi komputer demi masa depan yang lebih baik. Sekian ringkasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.